sebab andalah musibah ini terjadi. Karena alam ini diciptakan dengan pertimbangan. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Ar-Rahman itu, rafa'as sama wa wada'al mizan wa wada'al mizan. Allah ketika menciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan dengan penuh pertimbangan dan penuh keseimbangan. Di mana Allah letakkan kenapa di sini hutan ada di sini, gunung ada di situ, sungai ada di sini, laut ada di sini, daratan ada di sini. Allah sudah membuat keseimbangan hidup. Jangan kemudian dirubah-rubah tuh. Kalau gunung diratakan kemudian jadi hunian, gempa. Kalau hutan kemudian digunduli dan dijadikan kebun, ya longsor. Seperti itu. Kalau seandainya keseimbangan ini sudah dirubah, alam akan sendirinya menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang mengamuk. Berarti merusak keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah itu yang menciptakan kita, tahu maslahat kita. Lebih tahu daripada kita sendiri kemaslahatan kita. Tapi kadang-kadang setan ini membisikkan orang-orang jahat untuk merusak alam. Akhirnya dampaknya membanyak jiwa melayang tanpa ada iba sama sekali. Setelah terjadi musibah semua cuci tangan. Tapi ingat, hukuman di dunia bisa ditunda, tapi hukuman akhirat tidak akan bisa lepas dan pasti akan mendapatkan pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini kita masih bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin. Adapun pembahasan di malam hari ini biasa kita mengkaji tafsir surah Al-Baqarah. Tapi karena banyaknya musibah di negeri kita ini, maka pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang rahasia di balik musibah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang akhir-akhir ini banyak melanda negeri kita. Dari banjir, longsor dan yang terbaru gunung yang hampir meletus. Sebenarnya ini fenomena apa? Maka kita seorang muslim harus memahami bahwa musibah itu adalah sunnatun kauniyah. Dia adalah sunnah alam yang sudah ditetapkan di dalam alam semesta ini, bahwa alam ini sewaktu-waktu akan terjadi perubahan. Makanya Allah mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, bahwa hari itu akan diputar. Terkadang manusia mengalami kedamaian, terkadang manusia juga mengalami kecelakaan. Itu sudah sunnah alam namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kondisi keluh kesah. Kalau tidak ada musibah, macam mana manusia akan berkeluh kesah?
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja oleh Allah setelah mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh telah kami uji umat-umat sebelum kalian agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa pula yang dusta keimanannya. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa yang namanya musibah itu sebuah kepastian yang akan berlaku di alam ini. Selama manusia hidup di dunia, maka selama itu ujian akan terus ada. Karena itu adalah sunnatul kauni. Memang sunnah alam seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu apa rahasia di balik musibah-musibah yang terjadi akhir-akhir ini? Contoh saja banjir yang disertai dengan longsor ditambah dengan batu dan gelondongan kayu yang menghancurkan 3 daerah hampir separuh Sumatera, Padang, Aceh dan Sumut, yang korbannya tidak sedikit. Bahkan belakangan kemudian setelah musibah ini reda, banyak orang yang meninggal bukan karena banjir, tapi karena kelaparan. Begitulah sifat musibah. Ketika berhenti bukan berarti tidak akan ada musibah yang lainnya, tapi musibah itu terkadang melahirkan musibah yang lainnya. Seperti wabah, boleh jadi sebentar lagi akan banyak wabah. Apalagi banyak jasad yang tidak ditemukan membusuk dan mengeluarkan aroma bau. Belum lagi dari binatang-binatang yang mati, sampah-sampah yang berserakan dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman harus paham di balik musibah ini. Pertama, bahwa seorang muslim harus mengetahui anna kulla syai'in innama huwa biqadarillahi azza wajalla. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tapi apa yang Allah tidak kehendaki mustahil terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dalam surah Al-Hadid 22 Allah mengatakan, tidaklah musibah itu terjadi di bumi seperti yang kita lihat, ada tsunami, ada gempa, ada banjir, gunung meletus dan yang semacamnya, atau musibah yang kalian derita. Boleh jadi kehilangan nyawa, kehilangan orang yang dicintainya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, luka dan yang semacamnya. Illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Itu semua sudah tercatat di dalam kitab, di Lauhil Mahfuz, sebelum proses musibah itu turun. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang muslim harus meyakini bahwa musibah yang terjadi itu tidak lepas dari takdir Allah dan kehendaknya. Supaya seorang mukmin tidak perlu putus asa ketika menimpa atau diterima musibah kepadanya. Semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang muslim ketika mendapatkan musibah, lam yakun fi hayatihi nadamun ala ma fatah.
walan yakuna litahassurin. Seorang muslim tidak boleh ada penyesalan dalam hatinya terhadap apa yang luput dalam kehidupannya, apalagi sampai kemudian mengucapkan kalimat andai kata. Pantang seorang muslim yang mentauhidkan Allah mengucapkan kalimat itu, karena musibah besar ini seperti banjir di Padang, Aceh dan Sumut dan sekitarnya yang terdampak, itu menghilangkan banyak kenikmatan dunia, mulai tempat tinggal yang terbawa arus kemudian hilang entah kemana, atau tempat tinggal yang tertimbun lumpur sehingga tingginya sampai ke atap dan kita bisa berjalan di atasnya, atau roboh kemudian tidak bisa ditempati. Belum lagi peralatan di dalam rumahnya hancur semua, tidak ada yang bisa dipakai, dari alat dapur sampai ke kasur, bahkan sampai ke kendaraan dari sepeda, motor, mobil, semua hancur berantakan. Seorang muslim tidak boleh ada penyesalan, karena seorang muslim sudah didahului dengan iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa yang sebelumnya mungkin sebagian kita kaya, ketahuilah bahwa jangan sekali-kali seorang mukmin mengatakan andai kata. Bila mana seandainya, karena kalimat itu membuka pintu dari amalan setan. Setan ini apabila ada orang yang terkena musibah, dia akan berikan was-was kepada dia agar dia sedih, agar dia kecewa, kemudian mulai berandai-andai, berakhir dengan keputusasaan. Begitulah syaitan memberikan was-was kepada orang yang terdampak musibah. Coba andai kata saya tidak tinggal di sini, tinggal di sana, tentu rumah saya tidak hilang, keluarga saya tidak mati, orang-orang yang saya cintai meninggalkan kita. Karena kalimat andai kata tidak akan merubah takdir. Kalimat seandainya itu tidak akan merubah catatan di Lauhil Mahfuz. Makanya keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala kalau kuat, maka apabila datang kenikmatan tidak terlalu bahagia, apabila datang musibah tidak terlalu sedih, karena semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga rahasianya, bahwa saya katakan tadi seorang mukmin itu harus kuat. Karena Nabi SAW memuji orang-orang yang imannya kuat dibandingkan imannya lemah. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Maka seorang mukmin apabila menghadapi musibah, hendaklah dia kuat iman dan kuat sabarnya. Hanya dengan kekuatan iman dan sabar inilah seorang mukmin bisa menghadapi musibah itu tanpa keputusasaan. Tapi kalau sudah hilang kesabarannya, hilang pula keimanannya, maka seorang mukmin itu akan lemah dan berakhir dengan putus asa. Terkadang sudah tidak selera makan, minum sampai kepada ibadah. Bawaannya lebih baik mati daripada hidup, lebih baik menyusul saudara-saudaranya atau mungkin keluarganya yang sudah meninggal daripada mempertahankan hidupnya. Maka kekuatan sabar dan iman itu diperlukan saat terkena musibah. Karena saya ulang-ulang dari awal, setan itu akan berusaha melemahkan iman kita dan memberikan was-was, memasukkan kesedihan, stres, bingung dan yang semacamnya, supaya targetnya kita ini berputus asa. Kemudian yang keempat, bahwa seorang muslim harus belajar dari musibah. Seorang muslim itu harus belajar dari sebuah musibah. Karena musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita
Allah tidak mungkin menurunkan musibah kecuali disesuaikan dengan kadar kemampuan iman kita. Kalau iman kita lemah, maka musibahnya juga ringan. Tapi kalau iman kita kuat, maka musibahnya juga berat. Jadi Allah ketika memberikan musibah itu disesuaikan dengan kadar iman kita. Maka dari sini pentingnya belajar dari musibah. Apa yang harus dipelajari dari musibah itu? Yang harus dipelajari dari musibah itu, berfikir kenapa terjadi musibah. Adakah dosa yang dilakukan seseorang sehingga muncul musibah? Atau dia yang melakukan dosa sehingga mengundang musibah? Atau banyaknya maksiat yang dilakukan masyarakat itu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengirim musibah? Karena dahulu di zaman Bani Israel, walaupun riwayat ini diperbincangkan para ulama, kisah yang sering saya kisahkan di sini, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengadakan salat istisqa, salat minta hujan karena lama sudah kekeringan. Rupanya doa itu tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alasannya apa? Ada satu orang yang melakukan maksiat dari kerumunan Bani Israel yang tidak pernah bertobat selama 40 tahun lamanya. Sehingga Allah mensyaratkan, kalau kalian ingin hujan, keluarkan orang yang ahli maksiat itu. Akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada Allah, sebutkan orangnya ya Rabb, saya akan usir dia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha sitir, tidak mungkin membongkar aib hambanya. Kata Allah, cari sendiri. Maka Musa alaihi salatu wassalam dari ribuan Bani Israel kan tidak mungkin bertanya satu-satu atau menyelidiki satu-satu kapan selesainya. Sehingga Musa hanya berceramah di hadapan ribuan Bani Israel dan mengatakan, siapa di antara kalian yang bermaksiat 40 tahun lamanya dan tidak mau bertobat, keluar dari sini. Akhirnya orang itu merasa tersindir dengan ucapan Nabi Musa itu. Dia pun dengan malu menundukkan pandangannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, apakah setelah 40 tahun aku bermaksiat, Engkau akan bongkar hari ini di hadapan manusia? Aku bertobat kepadamu ya Rabb, aku tidak akan melakukan maksiat ini lagi. Tiba-tiba langit gelap, kemudian hujan. Musa mengatakan, ya Rabb, orang itu belum keluar, kenapa kau hujani? Maka Allah mengatakan, orang itu sudah bertobat, sebab itulah aku turunkan hujan kepada kalian. Lihat, satu orang yang melakukan kemaksiatan, satu negara mendapatkan dampak dari kemaksiatan orang ini. Yang bermaksiat satu orang, tapi dampaknya satu negara. Semua terkena imbas pacaklik. Bagaimana kalau yang bermaksiat bukan satu orang, tapi yang bermaksiat itu berjamaah? Maka sudah layak kalau seandainya maksiat-maksiat yang dilakukan mereka itu mengundang musibah, azab Allah subhanahu wa ta'ala, layak ditimpakan kepada mereka. Maka seorang mukmin itu harus mengambil pelajaran setiap musibah yang datang kepadanya, apa sebenarnya yang sudah dilakukannya, sehingga Allah murka dan mengirimkan musibahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi manusia ketika menghadapi musibah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari musibah itu, sama sekali tidak dapat kebaikan dari musibah itu. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari musibah, orang-orang yang menghadapi musibah dengan at-tasakhut wa su'udzan billahi azza wa jalla wa ittihamul qadari. Orang-orang yang tasakhut, lisannya penuh dengan keburukan, mencaci maki musibah, hatinya berburu sangka dengan Allah, dan dia mengecam takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tidak rela dengan takdir. Kenapa mesti keluarga saya yang hilang? Kenapa mesti rumah saya yang roboh? Kenapa mesti ekonomi kebun saya, ladang saya yang hancur? Dia harusnya mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma hjurni fi musibati. Harusnya dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kami hanya mengharap, ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Harusnya dia mengatakan seperti itu. Tapi dengan cara menolak takdir, bersangka dengan Allah, kemudian tasakhut, lisannya mengomel-ngomel, maka orang ini tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dalam musibahnya.
Yang kedua atau kelompok kedua, orang yang diberikan taufik saat menerima musibah. Apa taufik yang dimaksud di sini? Dia hadapi musibah itu dengan kesabaran. Dia hadapi musibah itu dengan husnudzan billah, berbaik sangka dengan Allah, dan senantiasa beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Mereka sabar, mereka berbaik sangka dengan Allah, dan mereka yakin dengan takdir dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di balik musibah itu ada hikmah Rabbani, ada hikmah Allah yang kita tidak tahu. Dan yang terakhir, radin. Tingkatan yang paling tinggi saat menghadapi musibah. Tingkatan orang yang paling banyak mendapatkan pahala saat ditimpa musibah. Siapa mereka? Orang-orang yang redha. Redha dan ikhlas dengan keputusan Allah. Kemudian bersyukur akan nikmat yang masih melekat di badannya, dan dia terus bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi selain daripada sabar, selain daripada redha, ditambah dengan syukur. Alhamdulillah, saya masih hidup. Tidak ada masalah rumah atau mungkin tanah yang rusak, kebun ladang yang tidak bisa lagi dipakai. Toh itu masalah urusan dunia bisa dicari. Dia masih bersyukur dengan kehidupan, ia saja masih bersyukur. Karena harta bisa dicari, nyawa tidak mungkin bisa dicari. Atau mungkin dia punya rumah dua, yang satu hancur, yang satu ada. Alhamdulillah, hanya satu yang hancur, yang ada, masih bisa ditempati. Lah, yang seperti inilah tingkatan yang ketiga yang sulit kita dapati saat musibah besar, seperti tsunami, banjir kemarin, sekarang ada gunung meletus, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim wajib melakukan 4 perkara ketika menghadapi musibah. 1, yakin bahwa musibah datang dari Allah, dan dia serahkan semua musibahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin musibah ini datang dari Allah, maka saya serahkan urusannya kepada Allah. Mungkin Allah ada skenario lain yang kita tidak tahu. Yang kedua, saat musibah, tetaplah seseorang itu jangan sekali-kali jauh daripada syariat. Jangan menyelisih perintah Allah, atau jangan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencela musibah. Walaupun dia terkena musibah, tapi bukan berarti kemudian dia lemas untuk beribadah. Sesedih apapun, sestres apapun, tidak boleh dia meninggalkan salat 5 waktu. Tidak boleh dia mencaci maki atau melakukan, bahkan sampai melakukan maksiat, naudzubillah. Habis kena musibah malah minum khamar, habis kena musibah malah kemudian berjudi dan yang semacamnya. Ini tidak layak bagi seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, carilah sebab-sebab yang bermanfaat untuk mencegah musibah itu. Cari perbuatan ataupun aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk melupakan musibah atau mengangkat dirinya dari keterpurukan. Sekarang di rumah sudah enggak ada, orang-orang dicintai sudah meninggal dunia, enggak usah putus asa. Kita bangkit, kita doakan orang-orang yang meninggal itu semoga mereka husnul khatimah, bangkit lagi supaya rumah yang sudah roboh bisa didirikan lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, banyak-banyaklah istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingat salah satu dampak terbesar musibah itu diundang karena kemaksiatan. Maka banyak-banyaklah bertobat kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah ini tidak semua buruk, walaupun yang tampak itu buruk. Mungkin yang tampak buruk karena rumahnya hilang, atau mungkin hancur, atau ladangnya rusak, sawahnya tidak bisa lagi ditanam, atau mungkin sebagian keluarganya meninggal di hadapan dia, orang-orang yang dicintainya meninggalkan dia. Memang nampaknya buruk, tapi belum tentu yang dianggap buruk itu buruk, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kau anggap buruk itu rupanya baik di sisi Allah bagi kalian. Kenapa demikian? Pertama,
Karena musibah ini terkadang menghapuskan dosa. Musibah ini terkadang bisa menghapuskan dosa dan menghapuskan kesalahan kita. Yang kedua, terkadang musibah ini bisa mengangkat derajat kita di dunia, apalagi di akhirat. Dan musibah ini terkadang bisa membuka pintu tobat. Betapa banyak orang-orang yang ahli maksiat susah untuk bertobat, tapi setelah datangnya musibah, rumahnya hancur, orang-orang dicintai meninggal, baru dia sadar, akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang musibah bisa membuka pintu tobat. Ataupun yang keempat, terkadang musibah itu lebih menguatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih bisa lagi, lebih aktif lagi untuk salat, melaksanakan kewajiban, dan begitu seterusnya. Atau musibah ini yang kelima, bisa menguatkan iman kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, makin yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Yang dulunya tidak akan percaya bahwa rumahnya akan hilang, keluarganya akan mati, sawah ladangnya akan hancur, mungkin dulunya tidak ada perasaan tidak mungkin berpisah itu semua. Tapi rupanya memang betul-betul terpisah. Rumahnya hilang, ladangnya rusak, orang yang dicintainya meninggal. Berarti dia makin yakin memang ada takdir Allah seperti itu. Makin yakin dengan putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan juga madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga musibah bisa mengingatkan kepada kita tentang pandangan kepada dunia itu berbeda dengan pandangan sebelumnya. Boleh jadi saat memandang dunia sebelum terkena musibah, dia sangka dunia itu akan mengekalkan dirinya. Dia sangka rumah yang selama ini dibangun bertahun-tahun akan menjadi hunian selamanya. Keluarga yang selama ini serumah akan menemani dia di dunia selama-lamanya. Tapi rupanya setelah musibah datang, rumah hilang, keluarga melayang, sawah kebun juga rusak, tidak bisa dimanfaatkan. Mulai kemudian terjadi beda pandangan dengan dunia. Oh, selama ini dunia ini hanya dunia. Sebagaimana namanya, dunia diambil dari ad-dunu wad-dana'ah. Ad-dunu itu artinya dekat, karena dunia tidak selama-lamanya. Ad-dana'ah artinya hina, karena dunia sewaktu-waktu bisa dibinasakan dan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti setelah ada musibah. Rumah yang megah, kemana rumah itu sekarang? Nggak ada. Hancur terkena banjir, tertimbun lumpur, tertabrak batu dan gelondongan kayu. Di mana rumah-rumah indah itu, taman-taman indah itu? Di mana toko-toko yang ramai penuh dengan orang yang jual beli itu? Di mana? Coba lihat daerah-daerah yang terdampak musibah hari ini, seperti di Padang, di Aceh ataupun di Sumut itu. Sebelum terjadi musibah, coba antum lihat di YouTube itu, betapa indahnya kota-kota itu, dengan gedung-gedungnya, dengan rumah-rumah megahnya, dengan kendaraannya, dengan taman-tamannya, dengan jalan-jalannya. Setelah musibah, kemana itu semua? Hanya lumpur di mana-mana, batu di mana-mana, gelondongan kayu di mana-mana. Sudah tidak ada keindahan lagi, sampah berserak di mana-mana, bangkai binatang di mana-mana, bahkan mungkin juga jasad manusia di mana-mana. Di mana keindahan lagi kalau begitu? Dari sini kita bisa merubah tentang pandangan kepada dunia. Oh, dunia itu hanya sementara rupanya. Akhirat itulah yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka dengan adanya musibah, pandangan kepada dunia bisa berubah, supaya kita tidak terlampau mencintai dunia sepenuh hati sehingga mengejar jalan yang salah dan meninggalkan jalan yang benar, mengejar yang setetes di ujung jarum dan meninggalkan lautan bak samudra tanpa batas. Mengejar dunia, meninggalkan akhirat. Maka dengan ada musibah itu, paradigma itu bisa kita balik. Kejar akhirat, cukuplah dunia itu untuk kendaraan kita menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya musibah ini,
tentu kitalah yang tidak terdampak di sini. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdampak sana. Bagaimana kalau seandainya kita di posisi dia? Bagaimana kalau rumah kita itu adalah rumah dia? Bagaimana kalau seandainya yang meninggal itu bukan keluarga dia tapi keluarga kita? Bagaimana kalau yang hancur ladang sawahnya bukan ladang sawah dia tapi ladang sawah kita? Kira-kira perasaan kita bagaimana? Artinya, cobalah kita ambil pelajaran dari orang-orang yang terkena musibah itu. Jangan katakan, itu kan jauh di Padang sana, di Aceh sana, di Sumut sana, atau mungkin di Semeru sana. Bukan berarti Allah tidak bisa memindahkan musibah itu ke Batam, jangan salah. Allah bisa saja memindahkan musibah itu ke negeri kita yang ada di sini. Yang tadinya aman bisa berubah menjadi tidak aman. Dari sini ada pelajaran besar. Jangan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lengah, jangan terperdaya. Akhirnya itu kan jauh nun di sana, di Padang, di Aceh, Batam tidak ada masalah. Akhirnya dianggap biasa. Tidak ada peningkatan ibadah. Justru malah maksiat dianggap biasa. Batam tenang, mulai berteori soal dunia. Di Batam kan tidak ada gunung, tidak mungkin meletus. Di Batam tidak ada gunung, tidak mungkin ada longsor. Di Batam ada laut juga, bisa tsunami, bisa gempa, bisa banjir. Jadi terkadang ada orang yang berpandangan fisik akhirnya kemudian menganggap makar Allah itu tidak perlu ditakuti. Padahal seorang mukmin tidak boleh merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada 5 amalan kalau kita kerjakan, terutama anda yang terkena musibah, maka minimalnya bisalah meringankan musibah itu. Pertama, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, ad-du'a'u sababun yadfa'ul bala, fa in kana aqwa minhu daf'u, wa idza kana sababul bala aqwa lam yadfa'u, lakin yukhaffifuhu wa yudha'ifuhu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, doa ini sebab bisa mencegah bala. Kalau memang kuat doanya, maka bisa mencegah adanya bala. Tapi kalau memang sebab terjadinya bencana itu teramat sangat kuat, minimalnya bisa diringankannya. Artinya, kalau musibahnya kecil, dengan doa bisa saja dihilangkan musibah itu. Tapi kalau musibahnya besar, seperti yang terjadi kepada saudara kita, rumahnya hilang, orang yang dicintainya meninggal, sawah ladangnya hancur berantakan, maka doa itu bisa meringankan hati yang sedih untuk jangan sedih sekali, stres tidak stres sekali, dan begitu seterusnya. Yang kedua, as-salatu, jangan sampai meninggalkan salat. Karena Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah besar, terkena musibah, tidak bisa keluar rasanya dari musibah itu, maka Rasul bersegera salat. Kenapa? Langsung mengadukan urusannya kepada Allah azza wajalla. Karena salat itu silatun bainal abdi wa rabbi, hubung baik kita dengan Allah, antara hamba dengan Allah. Adukan dalam salat kita, apa musibah yang anda terima, supaya Allah subhanahu wa ta'ala melibatkan diri untuk menyelesaikannya. Makanya sering saya katakan, sebesar apapun musibah, kalau Allah datang menyelesaikannya, selesailah tu musibah itu. Tapi kalau Allah angkat tangan tidak menyelesaikannya, kecil musibah pun tidak akan bisa kita selesaikan. Maka salat itu mengundang Allah untuk menyelesaikan musibah. Karena dalam setiap salat 17 kali kita katakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Libatkan dirimu, tolong kami. Yang ketiga, as-sadaqah. Kata Nabi SAW, dawau mardakum bis-sadaqah. Dawau mardakum bis-sadaqah. Obati orang yang sakit kalian dengan sedekah. Walaupun anda di tengah-tengah musibah, maka jangan bakhil, tetapi berbagilah sesama yang terdampak musibah dengan yang lainnya. Karena karakter orang itu akan tampak tuh saat musibah. Ada orang yang kikir menimbun makanan karena takut nggak makan, sementara yang lain lapar meninggal dunia dibiarkan.
Contohnya apa? Banyak terjadi penjarahan. Lebih kelaparan di sana yang terisolasi dibiarkan. Kadang-kadang seorang muslim itu harus menghargai nyawa. Saya pun heran, kenapa nyawa hari ini tidak dihargai? Terutama para pejabat-pejabat yang menjadikan penyebab terjadinya musibah di sini. Seperti yang dikomentari oleh pakar-pakar iklim, pakar-pakar hutan, dan pakar-pakar lingkungan, dan begitu seterusnya. Bahwa musibah ini terjadi, dampaknya ini karena apa? Banyaknya pembalakan, tambang-tambang liar, para pejabat yang korup memberikan izin untuk perubahan alam yang tadinya hutan jadi kebun dan begitu seterusnya. Terdampaklah masyarakat. Ketika betul-betul terjadi musibah, banyak korban jiwa. Apakah ada di raut mereka kesedihan? Menyumbangkan sebagian harta mereka karena mereka yang menyebabkan. Ingat, nyawa seorang muslim itu bukan remeh. Kalau seandainya Ka'bah itu dihancurkan sampai ke dasarnya, itu tidak seimbang harganya dengan nyawa seorang muslim. Batang sampai rata dengan tanah, dosanya lebih ringan dibandingkan membunuh jiwa seorang mukmin. Bahkan Rasul mengatakan, jiwa seorang mukmin lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya. Padahal menyelamatkan jiwa itu nomor satu dibandingkan yang lainnya. Kalau memang pemerintah sanggup untuk mengemukakan inilah itulah, padahal jelas-jelas jiwa manusia melayang satu persatu. Lah ini mereka harus tanggung jawab di hadapan Allah, karena mereka yang menyebabkan kematian itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka saat orang terkena musibah itu nampak akhlaknya di situ. Saling menolongkah dia, tidak saling menolongkah dia, bakhilkah dia, ahli sedekahkah dia, dan begitu seterusnya. Maka saat musibah itu harus bersatu, saling tolong menolong, selamatkan masing-masing jiwa, satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Lupakan membaca Al-Quran, karena Quran itu Allah turunkan bisa menjadi obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dia obat. Dia bisa menenangkan kita. Tenang yang mungkin sedih karena kehilangan harta, jiwa dan yang semacamnya, minimalnya bisa tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Karena kalau sudah tenang itu pikiran pun jernih. Kalau sudah jernih pikiran, maka dia akan bisa untuk mulai menata hidupnya sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, berusaha untuk istirja dan minta pahala akan musibah yang menimpanya. Katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan katakan Allahumma hjurni fi musibati. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang telah menimpa kita. Dan yang terakhir, doakan juga saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kalau memang dia orang soleh, orang baik, mati tenggelam, mati terkena runtuhan, mati tertimbur lumpur, batu dan gelondongan kayu, mudah-mudahan kematiannya adalah mati di atas syahid. Karena Rasul mengatakan orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati terkena runtuhan syahid, orang yang mati karena terbakar syahid, orang yang mati karena sakit perut syahid. Banyak syahid itu, tidak mesti harus mati dalam peperangan. Kalau mereka orang baik yang kita kenal, mereka orang baik, mereka suka salat, suka sedekah, muamalahnya baik, tiba-tiba Allah pilihkan kematian seperti itu, Anda sebagai keluarga jangan sedih. Boleh jadi Allah memberikan kematian terbaik bagi mereka. Belum tentu kita yang hadir di sini bisa mati seperti mereka. Mereka sudah jelas-jelas kalau memang orang baik kemudian meninggal karena terseret banjir kemudian tenggelam, mereka syahid. Terkena runtuhan sehingga tertimbun lumpur, mereka syahid. Belum tentu kita seperti mereka. Maka jangan kemudian Allah berikan kematian seperti itu, jadikan pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mati seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka faedah daripada adanya bencana ini terkadang litamhisil mu'minin wa tamyizihim anil munafikin, untuk membedakan mana mukmin, mana munafik. Musibah ini bisa membedakan mana mukmin, mana munafik. Kalau tidak ada musibah, tidak akan terbedakan mana mukmin, mana munafik itu. Terbedakannya dari apa?
Kalau seorang mukmin pasti akan tabah, sabar, ikhlas, redha, qanaah, nyalakan takdir. Makin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat bahwa kalau memang musibah ini sumbernya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, maka berhentilah melakukan kemaksiatan itu. Jangan sampai jiwa melayang begitu murahnya. Berhentilah wahai para pembalak hutan, penambang ilegal, pejabat-pejabat korup yang hanya memperkaya diri untuk menghilangkan nyawa manusia dengan murah. Radhiyallahu anhum. Nanti orang-orang yang terbunuh dan yang menjadi korban pembunuhan itu, mereka akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa kepala-kepala mereka di tangan kanannya. Kemudian menyeret pembunuhnya dengan tangan kirinya. Kemudian menghadap Allah dan mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia bisa membunuhku. Tanya orang ini kenapa dia bisa membunuhku. Kenapa dia bisa membunuhku? Bayangkan yang akan menyeret Anda itu adalah sebanyak orang yang mati dalam korban bencana yang Anda sebabkan itu. Kalau 1000 orang yang mati, 1000 orang yang akan menyeret Anda menghadap Allah dan meminta pertanggungjawaban. Sebab Andalah musibah ini terjadi. Karena alam ini diciptakan dengan pertimbangan. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Ar-Rahman itu, rafa'as sama wa wada'al mizan wa wada'al mizan. Allah ketika menciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan dengan penuh pertimbangan dan penuh keseimbangan. Di mana Allah letakkan kenapa di sini hutan ada di sini, gunung ada di situ, sungai ada di sini, laut ada di sini, daratan ada di sini. Allah sudah membuat keseimbangan hidup. Jangan kemudian dirubah-rubah tuh. Kalau gunung diratakan kemudian jadi hunian, gempa. Kalau hutan kemudian digunduli dan dijadikan kebun, ya longsor. Seperti itu. Kalau seandainya keseimbangan ini sudah dirubah, alam akan sendirinya menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang mengamuk. Berarti merusak keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah itu yang menciptakan kita, tahu maslahat kita. Lebih tahu daripada kita sendiri kemaslahatan kita. Tapi kadang-kadang setan ini membisikkan orang-orang jahat untuk merusak alam. Akhirnya dampaknya membunuh banyak jiwa, melayang tanpa ada iba sama sekali. Setelah terjadi musibah semua cuci tangan. Tapi ingat, hukuman di dunia bisa ditunda, tapi hukuman akhirat tidak akan bisa lepas dan pasti akan mendapatkan pertanggungjawabannya. Inilah diantara rahasia di balik musibah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.